Assalamualaikum, selamat siang. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Sahrul Basimu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Dengan unit kerja di SD Negeri 3 Buton akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, dan Koordinator PPG dan Pengelola. PPG Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua, sehat semua ya. Ya. Nah, ada yang tidak hadir? Tidak. Ada semua ya? Ya. Ada semua. Ya, saya cek kehadiran dulu ya. Ya. Kali, Hadir Pak. Manuel, Hadir Pak. Rajab, Hadir Pak. Atika, Hadir Pak. Anya, Hadir Pak. Sadam, Hadir Pak. Azam. Hadir Pak. Ya, hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua supaya aktivitas setiap hari bisa berjalan lancar ya. Ya. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan supaya segala kegiatan kita berjalan lancar. Ya, untuk itu saya menunjuk salah seorang di antara kalian untuk memimpin doa. Saya menunjuk, coba Rajab memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sudah selesai berdoa. Jadi kita mulai pelajaran kita hari ini. Ya, untuk itu saya menanyakan kembali tentang pelajaran kita yang lalu. Masih ingat? Yaitu tentang peristiwa kemerdekaan. Ya, ada yang masih ingat? Siapa yang menyusun teks proklamasi? Ada ya? Ya, siapa? Coba. Laksamana Muda Tadrismaida. Bukan, langsung terlalu bukan. Coba yang lain. IRCK. Iya, IRCK Soekarno. Terus siapa yang menjahit bendera? Ibu Sud. Ya? Ibu Sud. Ibu Sud. Ya. Terus masih ada lagi yang lain yang mengetik. Ya? Siapa yang mengetik proklamasi? Ya? Yang mengetik proklamasi. Siapa? Laksamana Muda Tadrismaida. Yang mengetik proklamasi. Seyuti Balik. Ya. Jadi jangan dilupa. Diingat, dipelajari terus, diingat terus karena itu adalah sejarah perjuangan bangsa kita. Ya, mudah-mudahan sebentar dengan mengamati video yang kita tayangkan tentang peristiwa proklamasi, kalian bisa mengenalkan tokoh-tokoh yang
masuk dalam peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa mengetahui peran masing-masing apa seperti Irian Soekarno, ya seperti Malik, apa fungsinya dalam peristiwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum memulai pelajaran hari ini, untuk menambah semangat kalian, semangat luar biasa, hilangkan rasa ngantuk, hilangkan rasa lemah, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, supaya bisa semangat kita menjadi tegar, ya. Ya. Menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Bandung, ya. Yang mana lagu-lagu Halo Bandung adalah lagu penyemangat daripada pahlawan kita. Apakah kalian semangat juga dengan menyanyikan lagu itu? Semangat! Semangatnya? Ya, mudah-mudahan dengan mengamati video kalian bisa fokus. Mudah-mudahan bisa mengetahui peristiwa daripada kemerdekaan Indonesia. Bisa mengetahui peristiwa proses kemerdekaan daripada bangsa Indonesia. Bisa mengetahui tokoh-tokohnya yang ada yang terlibat di dalam, ya, yang mengetik, yang menjahit, ya, dan yang lain-lain. Ya, untuk itu saya harapkan kalian bisa amati dengan baik. Antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang menjajah Jepang. Saat itu, Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar. Kemudian wilayah Komando Angkatan Darat yang meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya berpusat di Jakarta. Nah, ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara, seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih, dan rakyat boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasti Jepang melakukan itu biar mendapat dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Betul, Bol. Apalagi saat Perang Pasifik. Sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, Jepang melihat kesempatan ini untuk lebih mendekati Indonesia. Oh, soalnya sama-sama merasa dijajah gitu ya, Pipo. Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Iya, Bol. Makanya pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Kemudian pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, membentuk Dokuritsu Junbicho Sakai atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Kedua, mempersiapkan lembaga Kenkokugakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Pipo, tujuan BPUPKI itu apa sih? BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara
negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki 63 anggota. Kalau nggak salah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Ajiman Widyodiningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Betul, Bol. Upacara pembukaannya diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta. Baiklah, kita sudah mengamati video. Sudah? Sudah ya? Ya. Apa yang diamati video tadi, mudah-mudahan kalian bisa pahami, kalian bisa amati dengan baik, bisa tahu tentang proses-proses pergerakan kemerdekaan Indonesia. Itu namanya tentang persiapan kemerdekaan ya. Ya, dan untuk itu saya mau tanya. Ya, saya akan tanya. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal berapa? Tahu ya? Ya coba, Pak ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Apa prima? Sedang benar? Benar ya? Benar. Ya. Nah sekarang saya tanya lagi. Masih ingat mudah-mudahan dengan mengamati video tadi. Ada lagi saya punya pertanyaan satu. Ya, pada saat perang Pasifik Indonesia saat itu negara apa yang dijajah? Ya coba, negara Jepangnya. Wah, luar biasa negara Jepangnya menjajah Indonesia ya. Lama negara Jepang juga menjajah Indonesia. Ya. Terus apalagi? Masih ingat? Saya tanya lagi. Ya. Untuk apa trik? Ada tadi disinggung di video bahwa Jepang ingin menguasai daripada Indonesia dan ingin mengajak kerjasama tentang Indonesia Jepang untuk melawan sekutu ya? Ya, ada yang ingat tadi ya? Sekarang saya tanya, apa trik Jepang untuk bisa membujuk Indonesia supaya Indonesia bisa bergabung dengan Jepang? Dalam hal ini tujuannya untuk bisa melawan sekutu. Ya, apa kira-kira triknya? Coba. 1. Mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera kebangsaan Indonesia. Mengizinkan salah satunya adalah mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera. Jadi dengan adanya mengibarkan bendera berarti Indonesia kayaknya berarti kita bisa merdeka ini. Ya, bisa kita kerjasama dengan Jepang, bisa kita dikasih kemerdekaan ini. Ya, terus apalagi trik yang lain? Masih ada? Coba. Trik yang lain. Ya coba. Mengizinkan negara Indonesia menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu apa? Lagu Indonesia Raya. Ya. Apalagi? Masih ada? Coba. Ya apa Tir? Apa? Masih ada? Ayo pasti ingat. Ya, oke. Nah, dengan apa yang kalian jawab tadi, itu sudah benar. Ya? Sudah benar. Dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab apa yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Ya. Jadi saya akan bagikan tugas LKPD untuk kalian bisa kerjakan melalui kelompok. Jadi sekarang kita akan bagi berapa kelompok ya? 3 ya. Ya, 3 kelompok. Ya. 3 kelompok ya, 3 kelompok. Ya, sekarang kelompok ini, terus yang ini, terus ini gabung saja 2 orang ya. 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 Silakan. Berdiskusi 3 kelompok. Ya, gabung 3 kelompok. Ya, untuk kelompok ya.
Di situ semua ya? Ini di sini dalam LKPD disuruh ayo memilih berdasarkan apa yang ada di dalam LKPD. Di sini ada disampaikan teks proklamasi. Nah, terus di sini ada pernyataannya, pilihlah dengan mencentang pada kotak dialog. Ya, terus centang semua ya. Ya, bisa? Ya. Ya, kerjasama dengan baik, coba konsultasi. Kerjasama dengan baik. Ya, sesuaikan dengan petunjuknya. Lihat petunjuknya baik-baik. Lihat petunjuknya. Ya, jangan sampai salah centang. Konsultasikan dengan teman. Kerjasama. Apa yang kamu ingat di video tadi? Dilihat baik-baik, di situ tinggal kamu centang berdasarkan pengamatan melalui video. Ya, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Terus di semua sudah? Sudah merasa benar itu ya? Ya, udah cocok ya? Ya, udah sampai salah di. Ya, baik-baik. Kelompok satu sudah? Tinggal ini. Bantu. Masing-masing keluar pikirannya. Oke, sudah selesai semua? Ya, jadi kalau sudah selesai, presentasikan masing-masing ya. Ya, presentasikan masing-masing kelompok. Ya, kemudian tiap kelompok maju di depan kelas ya. Lalu di depan kelas untuk membacakan hasil LKPD-nya. Oke? Ya. Sudah semua? Sudah semuanya? Sudah. Ya, sekarang kita presentasikan ya. Kita presentasikan. Mulai dari kelompok satu lah. Mulai dari kelompok satu. Ya. Lihat yang tidak termasuk dalam proses proklamasi dan yang termasuk ya. Ada 3 itu tinggal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang semangat Pak. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dan kerjaan kami. Ya. Terus ya. Pilihlah dengan mencentang pada kotak dialog siapa saja tokoh-tokoh perumus naskah proklamasi. 1. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. M.R. Ahmad Soebarjo. Ya. Iya, kedua lagi. 2. Demikian hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
LKPD kelompok 1? Ada yang melengkapi ya? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada. Kelompok 2? Ada. Kelompok 3? Tidak ada. Ya, tidak ada yang melengkapi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Yang untuk itu tepuk tangan untuk kelompok 1 semua. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan, dengarkan baik-baik kelompok 2. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk membacakan hasil presentasi dari kelompok 2. Kami diberi soal sebanyak 4 nomor. Soal yang pertama ialah dengan menceritakan pada kotak dialog siapa saja tokoh-tokoh perumus naskah proklamasi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan MR Ahmad Subarjo. Tokoh-tokoh bangsa dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang lain dengarkan. Menyusun konsep teks proklamasi bersama Siapa tahu ada kesalahan dari kelompok Soekarno 2 bisa di MR Ahmad Subarjo koreksi. Muhammad Hatta. Saya berikan tanggapan. Mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani Soekarno adalah Soekarni. Menandatangani teks proklamasi bersama Bung Hatta. Insinyur Soekarno mengetik naskah teks proklamasi. Said Timeri rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Laksamana Mulakadani Maida menjahit bendera pusaka merah putih Ibu Fatmawati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kami akan menerangkan salah satu peristiwa sekitar kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin ada kelompok lain bisa menanggapi? Ya. Ada? Tidak ada? Ya. Kalau begitu, baiklah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Semua hasil LKPD tadi sudah dibacakan ya, sudah dipresentasikan. Kita akan ambil balik kembali untuk kelompok 2. Ya, jadi perhatikan dulu. Jadi tadi kita sudah menjawab hasil LKPD ya. Nah, di lembaran pertama yaitu disuruh mencentangnya tokoh-tokoh yang perumus naskah proklamasi. Di sini disajikan ada 4 tokoh. Nah, jadi tinggal dipilih yang dicentang adalah yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi. Di sini yang dicentang kelompok 1 benar semua, yaitu Soekarno yang masuk, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Kemudian Tim Malik ini hanya dia akan mengetik, ya, mengetik. Nah, kemudian di lembar berikutnya, di sini tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan proklamasi dan punya peranan masing-masingnya.
di situ di sini ada pertama Iya Soekarno. Iya Soekarno perannya sebagai apa? Iya Soekarno. Di sini yang menandatangani teks proklamasi. Terus siapa ini yang berikutnya? Muhammad Hatta. Itu ini adalah penyusunnya yang menyusun konsep teks proklamasi bersama Iya Soekarno dan Ahmad Subarjo. Kemudian maka saya mau tanya kembali pada kalian, apa kira-kira yang bisa ketahui tentang pelajaran kita ini? Ya, apa? Coba ada yang tahu apa yang kamu ketahui tentang video yang kamu amati tentang pembelajaran kita hari ini? Tentang apa? Ya, coba tentang apa? Tentang Proses penjajahan Jepang ke Indonesia. Jepang dengan Indonesia. Iya. Ya, di antara Jepang apa-apa kira-kira? Jepang. Ya, bagaimana? Coba ceritakan apa trik-trik Jepang seperti ya. Untuk mendekati Indonesia, salah satu triknya Jepang adalah mengizinkan Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan apa janji Jepang? Dan Jepang akan Menjanjikan mungkin salah satunya memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ya, itu. Apalagi kemudian kemerdekaan dibaca proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal berapa tadi? 17 Ya, terus coba siapa yang bisa tahu salah satu tokoh yang terlibat dari proses persiapan kemerdekaan Indonesia tadi? Coba. Siapa? Di antaranya siapa kira-kira? Coba. Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno dan Itu tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya seperti Mali itu masuk. Ya. Kemudian Ahmad Subarjo. Ya. Kemudian Muhammad Hatta, Soekarni. Ya. Jadi kesimpulannya dengan selesainya pelajaran mudah-mudahan kalian bisa mengetahui tentang proses-proses proklamasi kemerdekaan daripada bangsa Indonesia. Karena dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia maka negara kita sudah merdeka, sudah tidak akan lagi dijajah oleh bangsa lain. Jadi diingat terus itu, diingat terus. Jangan dilupakan ya. Jangan lupakan, itu sejarah, itu hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Sebelum kita selesai mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Untuk mengingat kembali bahwa lagu Indonesia Raya itu adalah satu lagu yang memang betul-betul lagu kemerdekaan. Ya, oke. Ya, jadi berdoa sebelum kita mengakhiri dan saya akan tunjuk lagi yang lain. Tadi Raja, sekarang doa Fatir. Ya. Teman-teman, jaga kita pula. Marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Jadi sebelum kita pulang kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, kami langsung. Ya coba 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Indonesia
pelajaran yang kita pelajari ya. Ya, itu tentang kemerdekaan Indonesia. Ya, itu mudah-mudahan belajarnya di rumah semangatnya tetap semangat belajar juga di rumah ya. Ya. Belajarnya jangan hanya di sekolah, di rumah juga sekolah. Ya, jaga kesehatan.